Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat iman dan juga kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah ini full sampai tuntas dan diterima oleh Allah amal ibadah kita nantinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan terbaik, sang idola yang semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Hadirin senja Ramadan yang dimuliakan Allah, hari ini merupakan hari yang begitu istimewa, di mana hari ini merupakan hari pertama Ramadan atau awal-awal Ramadan. Hari yang sejak beberapa hari yang lalu kita tunggu-tunggu, kita effort menantinya, kita bersemangat dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Kita segitu bersemangat karena kita tahu bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan yang kita ketahui, seperti bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah atau bulan ampunan, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan di mana pintu surga dibuka, bulan di mana pintu neraka ditutup, bulan di mana para setan dibelenggu, dan bulan panen pahala. Keutamaan-keutamaan itu kita tentu sudah tahu, tinggal bagaimana kita mengamalkannya, tinggal bagaimana kita di dalam bulan Ramadan ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak sekedar mengetahui teorinya saja, tetapi bagaimana bulan Ramadan ini menjadikan kita seseorang atau pribadi yang berbeda, yang menjadi semakin bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa ini mengindikasikan bahwa bulan Ramadan bukan sekedar hari atau bulan yang tiada endingnya, tetapi bulan Ramadan merupakan hari yang istimewa atau sering dikatakan sebagai bulan tarbiyah, di mana satu bulan penuh seseorang digembleng, ditarbiyah sehingga akhirnya yaitu takwa. Hadirin sahabat senja Ramadan yang dimuliakan Allah, banyak sekali orang yang berlomba-lomba, orang yang berbondong-bondong ingin mengikuti sebuah training untuk menjadikan dirinya lebih baik. Mereka rela membayar uang berlebih untuk mengikuti training motivasi atau training pengembangan diri, karena mereka melihat training itu bisa membuat orang berubah, atau training itu bagus atau luar biasa. Atau mereka bisa mengikuti training karena melihat siapa trainernya. Biasanya karena trainernya orang yang terkenal. Nah, tetapi mereka lupa bahwa ada training yang lebih bagus, yang lebih keren lagi, yaitu training pada bulan Ramadan. Satu bulan full kegiatan trainingnya mengalahkan kegiatan training yang mereka membayar di luar. Bahkan trainernya bukan sembarangan,
Kalau Ramadan, trainernya adalah Allah langsung. Dan dari kegiatan 30 hari atau 1 bulan penuh di training itu, ujung-ujungnya atau endingnya yaitu takwa. Ini merupakan hasil yang diharapkan, hasil yang didapat dari kegiatan atau amalan-amalan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan selain bulan tarbiyah, ia juga merupakan bulan training yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang pahalanya dilipat gandakan dan juga segala kesalahan bisa diampuni. Sahabatku, sahabat senja Ramadan yang dirahmati Allah, selain orang-orang atau umat yang berbondong-bondong untuk bersemangat menyambut Ramadan, kita juga perlu tahu bahwa sebagian yang lain masih banyak orang yang lalai. Mereka lalai, mereka tidak bisa membedakan mana saya ketika bulan biasa dan mana saya ketika bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan buruk ketika bulan selain bulan Ramadan masih terbawa di bulan Ramadan. Nah, ini yang menjadi catatan besar kita. Kita sudah tahu bahwa Ramadan bulan yang istimewa, bulan penuh keberkahan dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus tahu bahwa sebagian dari kita masih banyak orang yang melalaikan Ramadan, di mana mereka, karena mereka tidak bisa membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya, dan mereka tidak bisa menahan dirinya sehingga tidak ada pembeda dari hari-hari sebelumnya, maka mereka menjadi orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang yang demikian. Kita sudah berpuasa dari pagi hingga malam hari, tetapi kita hanya berpuasa menahan lapar dan haus saja. Kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali kita mendapatkan lapar dan haus saja. Kita tidak mendapatkan pahala, kita tidak mendapatkan keberkahan. Karena apa? Karena kita merusak puasa kita dengan amalan-amalan perusak puasa yang kita tidak bisa menahannya. Apa saja itu? Ya, banyak sekali. Misalkan tangan kita yang masih belum bisa menahan diri untuk mengetik sesuatu, mengetik story ataupun cerita ataupun tulisan yang dibaca orang banyak sehingga bisa melukai hati orang lain. Lisan kita belum bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat atau perkataan yang kotor, perkataan yang keji, ataupun perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. Mata kita, meskipun kita berpuasa, kita masih belum bisa menahan untuk melihat hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilihat. Telinga kita, meskipun kita berpuasa, tapi masih mendengar hal-hal yang diharamkan. Itulah amalan-amalan perusak puasa yang membuat kita menjadi orang yang sia-sia dalam berpuasa, tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan capek, lapar, haus, letih, seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian, mumpung masih di awal Ramadan, mumpung masih awal start, masih ada beberapa hari lagi ke depan. Maka mari kita tingkatkan keimanan kita, kita kuatkan ikatan kita untuk merubah mindset kita, menguatkan mindset kita bahwa 30 hari ke depan atau 1 bulan ke depan saya mengikuti training dari Allah langsung, bukan sekedar training dari manusia, bukan kegiatan yang diadakan oleh sebuah lembaga, bukan, tetapi dari Allah. Maka kita harus menyiapkan diri untuk membuat komitmen bahwa pada bulan ini saya harus lebih baik,
saya harus mendapatkan hasil yang lebih baik dan saya harus bisa menahan agar puasa 1 bulan penuh nanti tidak sia-sia. Hadirin sahabat senja Ramadan yang dimuliakan Allah, mari kita perbanyak amalan, karena jangan pernah lupa bahwa apapun amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Mari kita bertanya pada diri kita, mari kita tancapkan kepada diri kita, ketika bulan Ramadan, ketika banyak orang yang berbondong-bondong ke masjid, tetapi kita tidak bergerak, tidak sedikit pun tergerak untuk ke masjid, maka kapan kita akan pergi ke masjid? Mari kita tancapkan bahwa ketika di bulan Ramadan banyak orang beramai-ramai mengaji, tilawah, sampai mereka punya berbagai target, tetapi kita tetap seperti sebelumnya, kita tidak sedikit pun mengaji atau kita asal-asalan saja, maka kapan kita akan mengaji? Mari kita tanya pada diri kita, ketika banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk melakukan sedekah di bulan Ramadan, yang mana sedekah itu pasti akan dilipat gandakan, tetapi tangan kita masih terikat di belakang, kita enggan memberikan sesuatu atau menyedekahkan harta kita, maka kapan kita akan bersedekah? Di bulan Ramadan saja tidak, bagaimana dengan di bulan yang lain? Mari kita tancapkan pada diri kita, jika banyak orang yang mau berusaha berbuat atau mereka itu berusaha untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan, mereka menjaga lisannya, mereka menjaga dirinya dari berbagai kegiatan atau berbagai amalan perusak atau amalan yang buruk, mereka menghindarinya, sementara kita masih tetap seperti sebelumnya, kita tidak mau menahan lisan, tangan, pikiran dan lain sebagainya, kita tidak mau berubah, maka kapan kita akan berubah? Jika di bulan Ramadan saja kita tidak ingin berubah, maka mari sahabatku semuanya, kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama juga saling mengingatkan diri kita sendiri bahwa di momentum Ramadan ini semoga Allah membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan diri kita dari berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati, dan semoga Allah kuatkan kita agar selama 1 bulan nanti kita menjadi orang atau menjadi hamba yang bisa melaksanakan bulan Ramadan tanpa sia-sia, tanpa menjadi orang atau hamba yang rugi dan celaka karena Ramadan yang kita rusak dengan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Hadirin sahabat senja Ramadan yang dimuliakan Allah, kita perlu sekali lagi mengingat sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa puasa adalah perisai selama orang yang berpuasa tidak merusaknya. Sahabat pun bertanya, seperti apa wahai Rasulullah yang merusak puasa itu? Rasulullah pun menjawab, yaitu ghibah atau berkata dusta. Itu adalah salah satunya. Di contoh-contoh yang lainnya dikatakan hal-hal yang merusak puasa adalah mengutarakan atau mengucapkan perkataan yang rafath atau keji, berbohong dan lain sebagainya. Mari kita ingat, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kita ingat, inni shaimun, ya saya berpuasa. Ketika kita mau mengucapkan lisan kita mau mengucapkan hal yang tidak pantas, inni shaimun. Ketika jemari ini ingin mengatakan atau mengetikkan atau melakukan perbuatan yang tidak pantas, inni shaimun. Ketika mata, telinga dan seluruh anggota tubuh kita ingin atau akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang buruk, maka mari kita ingat, inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kita dan kita tetap bisa dipertemukan dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Semoga hasil akhir dari Ramadan kita yaitu menjadikan kita hamba yang bertakwa
akan kita dapatkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.